Silakan Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan makalah PPT mereka mengenai dengan materi proses fluktuasi muka air laut. Dengan kelompok 1 dengan anggotanya yaitu Regi Galuh, Tri Wahyudi, Bang Revinaldi, dan Bang Wira Hadi Saputra. Untuk materi akan disampaikan oleh kelompok 1. Kepada anggota kelompok 1 disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi dari kami, yaitu dengan judul fluktuasi muka air laut. Yang pertama yaitu, di kawasan pantai terjadi peristiwa-peristiwa alam pasang surut air laut salah satunya. Pasang surut yang merupakan satu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil. Matahari memiliki massa 27 juta kali lebih besar dibandingkan dengan bulan, tetapi jaraknya sangat jauh dari bumi, rata-rata 149,6 juta kilometer. Sedangkan bulan sebagai satelit bumi berjarak rata-rata 381,160 km. Dalam mekanika alam semesta, jarak yang menentukan dibandingkan dengan massa. Oleh sebab itu, bulan mempunyai peran besar dibandingkan matahari dalam menentukan pasang surut, di mana daya tarik bulan lebih kecil 2,5 kali lebih besar dibandingkan matahari. Lanjut, Bang. Istilah pantai sering racun dalam pemakaian yaitu antara kos pesisir dan shore pantai. Ini ada gambar definisi pantai dan batasan pantai. Lanjut, Bang. Pasang surut. Pasang surut adalah fluktuasi gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil dari massa matahari, tetapi karena jarak terhadap bumi lebih dekat, maka pengaruh gaya terhadap bulan terhadap massa air laut di bumi lebih besar daripada gaya tarik matahari. Lanjut, Bang. Tipe pasang surut. Pasang surut di Indonesia dibagi menjadi 4 tipe, yaitu pasang surut harian tunggal, diurnal tide, pasang surut harian ganda, semi diurnal tide, pasang surut campuran condong harian tunggal, mixed tide, prevailing diurnal, dan pasang surut campuran condong harian ganda. Berikutnya akan dibacakan oleh Regi Galuh. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Wira. 1. Pasang surut harian tunggal atau diurnal tide, yaitu tipe pasang surut yang apabila dalam suatu hari hanya terjadi satu kali pasang surut. Ini terdapat di Selat Karimata. Terdapat pada gambar di bawah ini. Next, Bang. 2. Pasang surut harian ganda, yaitu pasang surut yang memiliki sifat dalam suatu hari terjadi 2 kali pasang dan juga 2 kali surut, dengan tinggi yang hampir sama dengan pasang surut terjadi berurutan secara teratur yang sudah tertera pada gambar di bawah ini. 3. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal, yaitu dalam satu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali air surut. Tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Next, Bang. 4, yaitu pasang surut campur.
4 yaitu pasang surut campuran condong ke harian ganda, yaitu pasang surut yang terjadi dalam sehari 2 kali pasang dan 2 kali surut. Tetapi terkadang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda. Cara pengamatan pasang surut di lapangan yaitu ketinggian pasang surut laut diukur dengan bak ukur yang terbuat dari kayu atau aluminium atau bahan lain yang dicat anti karat yang telah diberi skala dalam sentimeter atau meter ditempatkan di lokasi survei. Penempatan bak haruslah di daerah yang pada pasang surut masih terendam dalam air lalu ditanam kurang lebih 50 cm ke dasar perairan. Titik lokasi penempatan bak ukur diikatkan pada patok yang dibuat dengan bantuan alat waterpass. Ada beberapa peralatan yang digunakan dalam pengamatan pasang surut terdiri dari yang pertama bak ukur atau tight staff 1 unit, kedua jam tangan atau stopwatch 1 unit, ketiga waterpass 1 unit, keempat patok 1 unit. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Terima kasih, sekian dari presentasi kami hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada dari teman-teman yang lain ingin bertanya, disilakan. Izin bertanya. Ya, silakan Kak. Coba jelaskan contoh yang dari pasang surut campuran condong harian tunggal. Itu kan ada pola gambarnya, itu coba dijelaskan. Bisa dipahami kelompok 1? Bisa. Baik, terima kasih Kak Drisna. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya untuk kelompok 1. Silakan. Baik, silakan Kak. Tadi kan ada tipe pasang surut, ada 4 kan. Yang pertama tuh ada pasang surut harian tunggal. Itu tolong jelaskan apakah memang hanya terdapat di Selat Karimata saja atau bagaimana? Tolong jelaskan. Makasih. Terima kasih Kak. Untuk kelompok 1, apa bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Bisa, Nabila. Baik. Mungkin ada yang bisa dijawab dulu pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Drisna Elnia, yaitu pengertian dari pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Dalam satu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali air surut, tapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda.
dengan waktu 0 sampai 12 jam. Tinggi air bisa dilihat dalam gambar, yaitu pola gerak fase condong dalam waktu 0 sampai 12 jam. Gerakan air akan meninggi dan akan menurun dari waktu 12 sebentar. Suaranya terputus ya? Kalau di saya saja. Halo? Pak. Pak, bentar, Pak. Iya, memang terputus ya? Iya, Pak. Nabila jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi untuk gambar, yaitu gambar pola gerak fase condong harian tunggal, di mana selama pada 12 jam tinggi air akan tinggi dan akan menurun yang terdapat pada gambar. Dan untuk waktu 12 jam berikutnya tinggi air tidak setinggi di waktu 12 jam pertama. Dan untuk surutnya lebih surut untuk ke 12 jam kedua. Baik, bagaimana Drisna, apa bisa dipahami? Bisa Bang Wira, makasih. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua sudah bisa dijawab oleh kelompok 1. Tunggu sebentar. Yang lain kalau masih ada yang bertanya dipersilakan ya. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak tadi Pak. Apakah pasang surut tunggal terjadi di Kalimantan saja? Jenis harian tunggal misalnya terjadi di perairan sekitar selama Kalimantan dan antara Sumatera dan Kalimantan. Bukan di Kalimantan aja, ada juga di Sumatera dan Kalimantan juga, Pak. Bagaimana Kak Risa, apa jawabannya bisa diterima? Iya, mungkin cukup jelas. Berarti bukan cuma di Kalimantan saja ya? Iya. Bukan, Kak. Ada di Sumatera juga dan di Kalimantan, Kak.
Baik, terima kasih kelompok 1. Sama-sama Resa. Semua pertanyaan sudah terjawab. Apa masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup. Jika tidak ada, maka presentasi ini akan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Oke, menjadi terima moderator. kasih ya untuk paparan dan diskusinya. Yang sedikit dari saya ya, sedikit tanggapan mengenai materi presentasinya, mengenai bahan presentasinya. Saya juga ada sedikit pertanyaan yang saya mau coba kalian jawab nanti ya. Yang pertama itu seperti biasa dalam penyajian upayakan teks yang ditampilkan itu tidak terlalu banyak, usahakan hanya poin-poinnya saja yang dituliskan atau yang ditampilkan dalam materi presentasi. Kemudian tadi sayangnya sudah ditampilkan gambar pembagian zonasi di wilayah pesisir, tapi tidak dijelaskan dengan lengkap tadi, hanya ditunjukkan gambar, dijelaskan sekilas, langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Harusnya saya harapkan tadi sebenarnya kamu bahas lebih lengkap lagi bagaimana perbedaannya sih untuk wilayah pesisir itu apa, cakupan zonasinya, cakupan wilayahnya, wilayah pantai itu yang mana, kemudian estuari itu apa. Jadi benar-benar jelas nanti pembahasannya. Kemudian tadi juga daftar pustakanya harusnya kamu atau kalian tambahkan ya. Jadi tadi belum ada daftar pustaka, harusnya itu menjadi salah satu kelengkapan dari dokumen di tugas kalian. Karena itu kan yang menunjukkan kebenaran dari materi yang kalian sampaikan. Karena tadi kan beberapa sudah kalian tambahkan sumbernya kan, siapa dan tahun berapa referensinya kalian tambahkan, detailnya sudah disebutkan. Kemudian tadi coba nanti bisa ditambahkan saja ya terkait dengan metode perhitungannya tadi, harusnya dibuat lebih skematis lagi bagaimana langkah-langkahnya, ada gambar-gambar foto yang lebih lengkap, jadi mana yang dikatakan alat A, alat B yang mana. Kalau bisa ada video justru akan lebih lengkap lagi, jadi setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana cara mengukur fluktuasi atau naik turunnya permukaan air laut. Dan sebenarnya yang harusnya pertama dibahas itu kenaikan muka air laut itu kan tidak hanya karena adanya pasang ya, tapi kan ada beberapa aspek lagi sebenarnya yang menyebabkan kenaikan air laut. Ada yang tahu nggak kira-kira apa lagi selain pasang naik dan turun? Terkait dengan climate change juga sih sebenarnya. Ada yang punya pemikiran nggak? Kira-kira apa lagi selain adanya pasang tadi? Dia terkait dengan climate change ya, yang menyebabkan adanya perubahan kenaikan permukaan air laut. Satu lagi karena itu ya, karena pemanasan global, es di kutub mencair, ada peningkatan massa atau kuantitas air dari daratan menuju ke laut, menyebabkan adanya peningkatan. Itu harusnya bisa dibahas juga nanti. Kemudian saya mau nanti kalau memungkinkan waktunya untuk kalian coba jelaskan. Yang pertama itu tadi juga sempat ditanyakan ya, dari masing-masing pola pasang dan surut tadi itu lokasinya dari mana saja. Harusnya saya mau coba kalian jelaskan penyebaran untuk di Indonesia itu seperti apa sih pola pasang surutnya, apakah ada pembagian secara khususnya apa, secara lokasinya, dan bagaimana sih sebenarnya pasang surut di Sumatera Barat juga penting juga, harus kalian bahas juga.
Jadi yang pertama, bagaimana pola pasang surut di Sumatera Barat, mengikuti pola yang mana, apakah sepanjang pesisir di Sumatera Barat itu polanya sama. Kemudian yang kedua itu, tadi kan dibahas kenapa bisa terjadi fluktuasi kan ya, tapi belum dibahas apa dampaknya. Apa dampaknya ketika terjadi kenaikan dan penurunan permukaan air laut tadi terhadap kawasan pesisir, itu masih dibahas. Jadi coba di sisa waktu ini dijawab ya. Jadi yang pertama, bagaimana pola pasang surut di Sumatera Barat, kemudian yang kedua, bagaimana dampak adanya kenaikan muka air laut tadi terhadap kawasan pesisir. Itu saja mungkin ya. Saya mohon tanggapan dan jawaban dari kelompok 1. Silakan. Bisa dicari dulu, atau mungkin ada dari yang lain yang bisa memberikan pendapatnya dari apa yang sudah pernah dibaca mungkin. Karena sebenarnya dari referensi yang saya berikan pada awal pertemuan kita, sebagian besar referensinya itu bisa kalian akses secara cuma-cuma sebenarnya, PDF-nya, dan bisa dipelajari meskipun memang masih dalam bahasa Inggris. Silakan untuk kelompok 1 dulu untuk memberikan tanggapannya terhadap 2 pertanyaan saya tadi. Yang lain juga bisa dicari juga ya, kenapa kira-kira dari 2 pertanyaan tadi. Seperti apa pola pasang surut di Sumatera Barat, dan bagaimana dampaknya adanya kenaikan dan penurunan tadi. Saya tunggu ya, silakan dicari. Sudah cukup jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, silakan. Jelas, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Regi. Tadi pertanyaan Bapak tentang dampak kenaikan air laut, Pak. Iya, apa dampaknya kenaikan permukaan air laut tadi terhadap kawasan pesisir? Dampaknya itu bisa berkurangnya atau mundurnya garis pantai, mempercepat terjadinya erosi pantai, dan banjir di wilayah pesisir, Pak. Dan juga kerusakan infrastrukturnya, Pak. Ada yang mau menambahkan lagi enggak kira-kira? Kurang lebih betul ya apa dampaknya, meskipun kita tidak membahasnya secara fisik ya, bagaimana caranya, kenapa kenaikan air laut itu bisa mempengaruhi kestabilan pantai misalnya. Oke, terima kasih ya Regi ya. Baik, Pak. Silakan. Jadi yang belum ada bersuara, saya panggil lagi ya, Willy Pangeran. Willy Pangeran masih belum muncul juga.
Oke, kalau belum bisa dijawab, nanti silakan bisa dilengkapi melalui notifikasinya ya untuk jawabannya. Setelah ini kita masih ada sekitar 3 menit. Silakan siapkan dulu kertas selembar ya. Siapkan kertas selembar, dicatat ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab dan nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Sudah ya? Yang pertama, silakan disalin terlebih dahulu soalnya. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan permukaan air laut. Soal yang pertama, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan permukaan air laut. Pertanyaan yang pertama, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan permukaan air laut. Yang kedua, Pak, faktor-faktor apa tadi, Pak? Rizal putus-putus, Pak. Suaranya, Pak. Nomor satu, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan permukaan air laut. Nomor dua, apakah pola pasang surut wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat apakah pola pasang surut wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat, apakah dia sama di sepanjang pesisir ini, apakah dia berbeda, sebutkan polanya pola apa dia. Nomor dua, apakah pola pasang surut wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat. Yang nomor tiga, apakah dampak kenaikan permukaan air laut terhadap pesisir. Nomor tiga, apakah dampak kenaikan permukaan air laut terhadap pesisir. Nomor tiga, apakah dampak kenaikan permukaan air laut terhadap pesisir. Jadi tadi yang pertama, sebutkan faktor yang mempengaruhi kenaikan permukaan air laut. Nomor dua, apakah pola pasang surut di kawasan pesisir atau di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat. Yang nomor tiga, apakah dampak dari kenaikan permukaan air laut. Seperti biasa, silakan nanti ditulis pertanyaannya dan dijawab pada kertas lembar. Jangan lupa dituliskan keterangan tugas. Ini maksudnya berarti tugas mandiri keempat, tugas mandiri 4 mengalami pesisir, identitas mahasiswa, identitas mata kuliah. Jangan lupa dituliskan. Nanti disimpan dalam PDF, kumpulkan balik ke Classroom. Sudah cukup jelas ya? Nanti kita Sudah, Pak.